wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Tonada Aisyah Sultan. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan yang ada di Provinsi Bali, yaitu Rumah Adat Bali. Budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun unsur-unsur kebudayaan meliputi 7 unsur, yaitu religi, kesenian, bahasa, organisasi masyarakat, peralatan, pengetahuan, dan ekonomi. Rumah adat Bali ini mencerminkan dari budaya Bali yang syarat akan nilai budayanya, yaitu Hindu. Beragam keunikan dari sisi arsitekturnya maupun filosofi yang terkandung menjadikan rumah adat Bali ini menarik. Berikut ini ciri khas yang bisa kita jumpai di rumah adat Bali, yaitu yang pertama adanya tembok batas rumah penyangkar karang. Yang kedua terdapat angkul-angkul pintu masuk rumah. Yang ketiga terdapat tempat sembahyang yang dikenal dengan sanggah. Yang keempat terdapat balai dajah yang terletak di sisi utara rumah. Yang kelima terdapat balai dangin di sisi timur pekarangan. Yang keenam terdapat dapur atau pawon di sisi selatan. Yang ke-8 terdapat tugu bajangan karang. Yang ke-9 terdapat tempat air atau sumur. Dan yang ke-10 terdapat lumbung sebagai tempat penyimpanan padi. Tata letak masa bangunan yang diposisikan sesuai dengan fungsi, makna, serta tata nilainya. Rumah ini dianggap bersimbol pada teori, orientasi, tata letak, dan hierarki ruang-ruang. Di sini saya akan mendetailkan arsitektur atau menjelaskan secara detail arsitektur dari rumah adat Bali ini. Yang pertama yaitu angkul-angkul. Bangunan ini memiliki bentuk mirip dengan gapura. Fungsi utamanya yaitu dijadikan sebagai tempat pintu masuk. Akan tetapi angkul-angkul ini merupakan satu-satunya bangunan yang memiliki atap. Yang kedua yaitu ada sanggah atau pameraja. Bangunan sanggah itu sendiri merupakan suatu bangunan suci yang biasa terletak di bagian ujung timur laut. Bangunan sanggah yakni sebagai tempat sembahyang bagi keluarga besar, khususnya untuk umat Hindu. Yang ketiga ada aling-aling, yaitu bangunan rumah khas Bali yang berdominan sebagai pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan atau tempat suci. Aling-aling ini dipercaya menjadi simbol pembawa hal-hal positif bagi si empunya rumah. Yang keempat ada balai manten. Rumah tradisional Bali ini khusus diperuntukkan bagi kepala keluarga ataupun anak gadis perawan. Selain kedua anggota keluarga tersebut tidak diperbolehkan untuk menempati bangunan ini. Balai manten atau juga dikenal sebagai bayi manten atau balai dajah juga menjadi bentuk perhatian keluarga terhadap gadis di dalam keluarga suku tersebut. Balai tiang sanga atau balai dawu, masyarakat setempat menggunakan ruangan ini untuk menyambut tamu yang singgah ke tempat mereka. Selain berfungsi untuk ruang tamu, ruangan ini juga difungsikan sebagai tempat tidur bagi anak remaja laki-laki. Yang keenam terdapat balai sakepat. Ruangan ini cenderung sebagai gazebo-nya masyarakat Bali. Adapun fungsinya yaitu sebagai tempat bersantai bagi para anggota seempunya rumah. Yang ketujuh terdapat balai dangin atau balai gede. Balai dangin atau balai gede ini bentuknya mirip dengan balai manten, yakni berbentuk persegi panjang. Adapun tiang penyangga bangunan dangin atau balai gede ini memiliki jumlah sebanyak 12 buah tiang dan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat. Yang ke-8 terdapat pawon atau pawarengan. Bagi masyarakat setempat, pawon ini digunakan sebagai mengolah serta memasak makanan. Pawon ini terdiri atas 2 area, yaitu area jalikan dan area dapur. Area jalikan yaitu ruangan terbuka yang digunakan untuk memasak, yang di dalamnya terdapat panggangan kayu api. Area kedua yaitu dapur. Seperti halnya dapur pada umumnya, ruangan ini digunakan untuk menyimpan makanan serta alat-alat dapur. Dan yang terakhir, 9. Lumbung. Lumbung dimanfaatkan oleh masyarakat Bali untuk menyimpan makanan pokok seperti jagung, padi, sagu, dan lainnya. Di sini saya akan mengkaitkan
rumah adat Bali ini dengan unsur-unsur kebudayaan tadi. Yang pertama ada religi. Biasanya masyarakat Bali menggunakan rumah adat ini untuk upacara adat agama atau adat yang lainnya. Yang kedua yaitu kesenian. Kesenian yang terdapat pada rumah adat Bali ini yaitu seni ukir yang biasa terdapat di bangunan-bangunan rumah adat Bali tersebut. Yang ketiga terdapat organisasi masyarakat. Orang Bali memiliki keorganisasian masyarakat, yakni dalam melestarikan dan menjaga rumah adat Bali tersebut. Yang keempat, pengetahuan. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana ciri khas yang ada atau terdapat di rumah adat Bali tersebut. Dan yang terakhir yaitu ekonomi. Seni ukir yang terdapat dari rumah adat Bali bisa ditemukan di mana saja, terutama pada pengrajin seni. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, karena yang paling sempurna hanyalah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.